Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sholat belum? Sudah. Apa kabar Anda siang hari ini? Baik. Ini materi tentang virus. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri, struktur, dan bentuk virus. Hari ini kita lanjut ke materi replikasi virus. Bapak review nih tentang materi kemarin tentang ciri-ciri dari virus. Siapa yang tahu tentang ciri-ciri virus? Atau pengertian dari virus? Ada tahu? Silakan. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Nah, tepuk tangan untuk kamu. Bahwa ternyata virus tidak bisa mereproduksi sendiri, harus menggunakan inang sebagai reproduksinya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tentang replikasi virus, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak lakukan soal pretest dulu kepada Anda. Soal ini tentang materi sebelumnya yang kita pelajari plus materi hari ini yang akan kita laksanakan. Oke, Bapak bagi soalnya. Ini soal pretest. Oke, soal pretest ini silakan Anda jawab dulu sebelum kita mulai pembelajaran tentang materi replikasi virus. Bapak kasih waktu Anda sekarang jam 1:15. Bapak kasih waktu Anda jam 1 sampai 10 menit lagi. Lima menit lagi. Kalau sudah boleh kumpul. Yang satu orang yang sebelah sini silakan duduk. Silakan kami kumpul. Oke? Soal pretest ini mengukur kemampuan siswa semua dalam memahami, dalam menganalisis materi tentang virus. Bapak uji coba Anda dulu tentang materi tentang virus dengan menggunakan soal pretest. Oke. Di sini akan diukur kemampuan Anda dalam memahami soal tersebut dengan menggunakan soal ini. Nah, selanjutnya
Siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang tidak hadir? Bilang aja. Bukan. Orang. Sama-sama namanya. 3. 3 teman, kenapa? Apa? Ini 1. Bayu kenapa? Hadir juga. Nah, 2 lagi, siapa lagi? Mimin. Kenapa dia? Tadi Ini agak sakit. Min. Agar lepas sembuh dan teman-teman yang izin, semoga izin mereka itu bermanfaat bagi mereka dan orang lain. Yang alfa, kita berdoa supaya dia bisa berubah. Kita masuk ke kelas ini belajar bersama Anda semua. Oke. Nah, pernahkah teman-teman Anda mengalami flu? Saya. Pak. Oke, kenapa? Silakan. Apa nih tentang flu? Batuk dan sebagainya. Benarkah flu itu bisa menyerang teman dekat ketika kita berbicara, ketika kita bersentuhan? Caranya melalui apa? Bersin, terus teman Anda terkena bersin melalui perantara apa? Udara. Kita akan belajar tentang reproduksinya. Bagaimana virus itu bisa menyebar. Nah, tapi ini versi pada bagian sel. Tadi kita bicara tentang penyebarannya melalui udara, melalui luar. Dari pertanyaan Bapak, teman menjawab, saya Pak flu dan batuk. Nah, ketika teman yang lain tidak sakit, tapi berteman dengan Anda, teman Anda flu dan batuk lagi. Nah, teman jawab tadi, ada Pak, dengan saya bersin dan batuk, udara yang menjembatani sehingga teman saya yang tidak sakit menjadi sakit. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi, replikasi virus secara daulisis dan daulisogenik dengan tepat. Nah, kita akan lihat video tentang bagaimana virus bisa menyerang ke dalam sel tubuh manusia. Lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita untuk kena percikan dan nggak cuci tangan setelah. Kalau begitu, si virus masuk ke paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin dari. Di sini, virus corona jadi pemicu ulung yang bisa mengalami sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan yang lawan dan perlahan jadi senjata Tuhan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala api virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang dimana tidak tahu dan itu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya merasuk di tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakal susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar tempat sehat yang sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Itulah video tentang bagaimana virus menyerang tubuh manusia. Dia mulai dari udara, masuk ke hidung, dia serang paru-paru, kemudian masuk ke dalam darah. Dia bisa menipu imun. Itu tentang video tadi. Dan juga tadi ada nggak pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana cara Bagaimana virus menginfeksi manusia? bagaimana
cara virus menginfeksi manusia. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke. Pertanyaannya? Kenapa bagi manusia yang memiliki sistem imun lemah bisa diserang virus corona? Kenapa? Kenapa bagi manusia yang memiliki sistem imun lemah bisa... Ada lagi? Apa? Oke. Apa? Dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan obat sehat 5 sempurna, apakah kita bisa terhindar dari COVID-19? Ulang. Dengan menjaga Pertama, bagaimana cara virus menginfeksi manusia? Kedua, kenapa bagi manusia yang memiliki sistem imun lemah bisa diserang virus corona? Ketiga, dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, apakah kita terhindar dari COVID-19? Bapak bagikan LKPD yang nantinya Anda akan pecahkan tentang topik ini dalam kelompok dan nantinya dipresentasikan. Oke, Bapak sudah WA kembali Anda dengan kelompok yang sama di pertemuan kedua kemarin. Ini karena kita pertemuan ketiga. Silakan kembali ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Silakan membentuk kembali kelompoknya. Ini, sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke. Kelompok 3. 4, 5, 6. Bapak bagi lembar LKPD kepada Anda. Di LKPD itu pertama kelompok, tulis kelompok Anda kelompok berapa. Misalnya kelompok 1, ditulis itu kelompok 1. Kemudian tulis nama-nama kelompoknya. Nah, ada instruksi kerjanya. Peserta didik secara mandiri membaca buku mengenai replikasi virus. Peserta didik secara mandiri mengamati beragam replikasi virus. Mengajak peserta didik secara berkelompok berdiskusi mengenai replikasi virus. Nah, di situ ada pertanyaan pertama, perhatikan gambar replikasi dahulutif dari virus. Di situ ada pertanyaannya di dalam tabel. Tahapan replikasinya. Di situ ada 5 sesuai dengan gambar. Baca, tuliskan deskripsinya. Kemudian yang kedua, siklus litik dan disogenit. Ini 2 siklus. Kemudian tahapannya. Di situ ada 1, 2, 3B, 4B. Sesuaikan dengan gambar dan deskripsinya. Yang ketiga, pada tahapan 3A, kapan siklus psikogenik berubah menjadi siklus litik. Nah, nomor 4, jelaskan perbedaan siklolitik dan isogenik. Perbedaannya. Nah, untuk soal rumusan masalah ini soal rumusan masalah. Di lembaran berikutnya, di situ ada rumusan masalah. Pertanyaan setelah melihat video. Ini Anda tulis kembali soalnya. Anda menulis kembali soalnya. Anda menulis kembali soalnya. Misalnya nomor 1, tulis di angka 1. Nomor 2, nomor 3. Kemudian ada hipotesis, jawaban sementara. Jawablah soal itu sesuai dengan versi Anda, sesuai dengan cara berpikirnya Anda tanpa melihat buku. Gitu. Itu versi Anda sendiri yang menjawab hipotesis jawaban sementara.
Itu ada jawaban sementara versi Anda sendiri tanpa menggunakan literatur. Nah, kemudian di lembaran berikutnya, masih lembaran yang sama, jawaban sebenarnya berdasarkan literatur. Nah, silakan Anda menjawab berdasarkan literatur, sumber buku, internet, dan sebagainya. Silakan menjawab pertanyaan rumusan masalah ini tadi. Itu 1, 2, 3. Oke? Silakan bekerja. Bapak kasih waktu Anda sampai dengan 2:20 menit. Silakan bekerja. Waktu selesai, silakan kelompok 1 tampil. Presentasikan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad dan teman saya. Oke, siap. Kenapa nama saya Safira? Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang reproduksi virus. Baiklah, kepada kami persilakan. Aplikasi Kelas suara dulu. aplikasi satu penempelan. Hipotesis atau jawaban sementara. Virus menginfeksi manusia dengan cara menularkan virus tersebut lewat udara, dengan bersih dan batuk.
Dan jawaban sebenarnya adalah berdasarkan literatur, yaitu virus menyebar melalui tetesan air liur yang mencerat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Berdiri, silakan. Kenapa pada fase sintesis DNA Kenapa pada fase sintesis DNA bakteri harus diaktifkan? Silakan, kalau ada langsung dijawab saja. Virus tidak mempunyai mesin biosintetik sendiri. Virus hanya akan menggunakan mesin biosintetik dari inang, contohnya bakteri, untuk melakukan kehidupannya. Oleh karena itu, biosintetik. Ada pertanyaan yang lain? Kelompok yang lain? Oke, silakan. Kenapa virus hanya bisa menempel pada tempat yang khusus saja? Yaitu itu bisa pada permukaan dinding sel bakteri yang mempunyai protein khusus dan bisa ditempeli oleh protein virus. Virus menempel pada protein dinding sel tersebut sangat dekat dan mirip dengan Oke. Itu penjelasan dari kelompok 1 tentang pertanyaan kelompok 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang kembali. Kita menuju kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya dan presentasi di depan. Fase pembelahan. Dalam keadaan tersebut, DNA virus tidak aktif yang disebut dengan profag. Pada tahap 3A, kapan siklus isogenik berubah menjadi siklus titik. 2. Karena dia akan terus berputar dan akan kembali lagi ke 2. Jelaskan perbedaan siklus titik dan isogenik. Siklus titik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dengan jumlah sedikit, sedangkan siklus isogenik menghasilkan virus baru dalam waktu lama dengan jumlah banyak, serta sempat terbentuk. Silakan bertanya. Bagaimana fase perakitan dari virus yang sudah selesai? Bagaimana fase perakitan virus yang sudah selesai? Titik. Saat fase perakitan dari virus sudah selesai, virus sudah bisa memproduksi enzim histosim kembali. Enzim histosim adalah enzim penghancur yang bisa untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Oke. Ada pertanyaan kedua? Saya, Pak. Silakan. Bagaimanakah proses penggabungan pada daun isogenik? Bagaimanakah proses penggabungan pada daun lisogenik? DNA bakteri tersebut berbentuk sirkular, yaitu bisa seperti balon yang tidak berujung dan berpangkal. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. 2 kelompok sudah melaksanakan presentasinya. Sekarang kita menuju bagaimana sebenarnya replikasi virus itu terjadi secara tahapannya yang kalian sudah tadi kerja secara kelompok dan Anda sudah presentasikan. Kita akan cek. Nah, inilah sebenarnya proses dari perkembangan virus. Pertama adalah daun titik dan daun lisogenik. Yang pertama daun titik. Katanya di mana? Daun titik adalah virus yang menghancurkan dahulu sel offset
tidak mempunyai mesin biosintesis sendiri. Virus hanya akan menggunakan mesin biosintesis dari inang, contoh bakteri, untuk melakukan kehidupannya. Nah, dia menempel pada bakteri, si virus. Dia menggunakan inang bakteri untuk menuju ke sel manusia boleh. Nah, kita ambil tadi paru-paru. Mesin Anda itu memang banyak bakteri, tapi di dalam bakteri itu sudah ada virus. Kita harus hati-hati dalam memahami, membedakan antara replikasi litik dan daun misogenik ini. Ingat, daun litik yang hanya bisa menghancurkan inangnya, sedangkan daun misogenik tidak menghancurkan inangnya, karena daun misogenik itu akan kembali menjadi daun litik. Nah, nanti di daun litik kembali itu akan menghancurkan sel inang. Hanya ada terdapat pada daun litik, tidak ada terdapat pada daun misogenik. Nah, ini ilmu sebagai tambahan dari video pembelajaran tadi, plus dengan pertanyaan-pertanyaan teman tadi tentang replikasi virus. Mengantuk. Oke, kita refresh dulu. Mana Fahmi? Maju ke depan. Kasih refresh dulu teman-teman. Fahmi. Semangat. Semangat. Terima kasih Fahmi. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Mari melaksanakan tadi pretest. Sekarang kita post test. Anda sudah melaksanakan pembelajaran tentang ciri-ciri, struktur, batang, dan sekarang replikasi virus. Bapak akan kasih soal post test untuk Anda. Kalau yang sudah boleh kumpul. Oke, tidak lagi. Nah, post test tadi digunakan untuk mengukur kemampuan Anda dalam menganalisis materi tentang replikasi virus yang sudah kita diskusikan dan sudah Anda presentasikan. Ilmu yang baik adalah di mana kita bisa berbagi kepada teman atau orang lain ketika dia butuh sebuah ilmu. Nasihat itu adalah ilmu. Jangan takut kepada siapapun. Jangan takut dengan sebuah beban. Karena beban itu tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita pikul. Kalau kita tinggalkan, akan banyak beban yang kita akan alami dan dapatkan. Siapa bisa menemukan replikasi virus kita hari ini? Sendiri? Ya, silakan. Hari ini adalah daun litik adalah virus menghancurkan dahulu sel sesudah sudah. Oke, kesimpulannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Temanmu. Bapak harap di pertemuan berikutnya sehat walafiat, tanpa ada kekurangan, selalu menggunakan waktu sebaik dan seefisien mungkin, baik di lingkungan kelas, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga maupun di lingkungan